Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Semoga siapapun dan dimanapun kalian yang menonton video ini, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, di sini saya bakalan memperkenalkan diri saya sendiri ya. Perkenalkan nama saya Wildan Kemal Musyafa dengan NIM 22252300084. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi, teman-teman, niat saya itu di sini saya pengen nyelesain gitu. eh, tugas akhir saya, tugas akhir semester saya dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke video tutorial, yang terhormat Ibu Dr. Novaliosi SSI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dan Ibu Susi Maili Daryani MPD sebagai dosen praktisi evaluasi pembelajaran matematika. Oke teman-teman, kita langsung aja di sini eh, ke tutorial uji coba instrumen menghitung validitas dan reliabilitas. Pertama, teman-teman itu harus punya soal pastinya ya, dan juga responden. Di sini responden yang saya punya itu sebanyak 32 orang dan soal yang saya buat itu sebanyak 10 soal. Setelah kita mengujikan soal-soal tersebut kepada eh, siswa, kita akan dapat jawaban dari siswa sehingga kita bisa menilai eh, jawaban dari responden tersebut. Setelah kita dapat dari nilai-nilai dari responden tersebut, kita rekap datanya, lalu kita masukkan ke dalam sini. Seperti dari responden R1 ini, pada soal pertama dia mendapatkan nilai 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, sampai soal 10. Kemudian setelah kita rekap data-data dari nilai responden ini, cukup kita jumlah atau totalkan gitu nilainya. Di sini ada rumusnya ya. Rumus dari untuk mencari total yaitu sum B8-2 K8. Setelah itu kita tinggal drag ini ya ke bawah sampai sini. Nanti dia bakalan otomatis memunculkan hasil total dari responden ini. Kemudian kita bakalan menghitung R hitung. Di sini ada rumusnya itu Corel B8-2 B39 titik koma L8-2 L39. Kemudian setelah kita dapat R hitung dari soal pertama ya, kita drag ke samping sehingga kita bakalan dapat R hitung dari masing-masing soal ini. Kemudian teman-teman semua di sini tuh ada kriteria dari soal. Ada tidak valid, tidak valid, tidak valid, 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 tidak valid. Jadi kenapa ini bisa dibilang tidak valid atau valid? Yaitu dikarenakan R hitung ini lebih kecil dari T-tabel. Sehingga ketika R hitung lebih kecil dari T-tabel, maka kriteria soalnya itu tidak valid. Jika R hitungnya lebih besar ketimbang T-tabel, maka soalnya ini akan valid. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa dilihat di sini tuh untuk soal kedua sini R hitungnya lebih kecil ketimbang T-tabel, maka soal nomor 2 itu tidak valid. Jadi teman-teman juga bisa langsung otomatis mencari jawaban tidak valid dan valid ini menggunakan rumus if
dalam kurung B40 lebih besar sama dengan B41 valid dan tidak valid. Oke, selanjutnya di sini kita hitung variance. Variance itu ada rumusnya var buka kurung B8,2 B39. Sehingga eh, ketika kita dapat variance dari nomor soal 1 ini, kita tinggal drag aja ke samping sehingga nanti memunculkan nilai-nilainya secara otomatis. Di sini cuma variansnya kita gunakan rumus sum B43 K43 muncul otomatis di sini. Kemudian varians soalnya juga var L8,2 L39 ini akan muncul juga. Kemudian didapatlah ringkasan hasil eh, reliabilitas. Di sini ada reliabilitas sebesar 0,235. Oke teman-teman, jadi itu saja. Cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman semua dalam mencari atau menghitung validitas dan reliabilitas. Mungkin bila ada kata-kata atau langkah-langkah yang menurut teman-teman salah, saya atas nama pribadi mohon maafkan karena di sini saya masih belajar dan juga semoga teman-teman bisa memberikan koreksian yang baik kepada saya di komentar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.